Bacaan dari Nubuat Mika. Beginilah firman Tuhan. Hai Betlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku bersukacita dalam Tuhan. Aku bersukacita dalam Tuhan. Ya Tuhan, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku bersukacita dalam Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Aku bersukacita dalam Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Amminadab, Amminadab memperanakkan Naharson, Naharson memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Usia, Usia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manase, Manase memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Serubabel, Serubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Asor, Asor memperanakkan Sadok, Sadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleasar, Eleasar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada hari ulang tahun Santa Maria yang kita rayakan ini, kita
diajak oleh pengarang Injil untuk melihat susunan keluarga Bunda Maria. Berhubung zaman itu mungkin sampai sekarang, zaman patriarkal yang punya kuasa pengaruh kuat dari pihak laki-laki, suami, maka di sini tadi disebut yang terakhir Yusuf, suami Maria. Dan Yesus berasal dari susunan keluarga, pohon keluarga itu, anak Abraham, anak Daud, terus orang-orang besar bagi umat Israel. Yesus sesuai Nabi Mika lahir dari seorang perawan dan dia seorang penebus penyelamat. Di samping anak Allah, Yesus yang dilahirkan Ibu Maria itu anak Abraham, anak Daud, dan disebut tadi Ishak, Yakub ya sekarang Israel itu. Untuk apa gereja mengajak, Injil mengajak merenungkan itu? Bahwa Yesus yang dilahirkan oleh Ibu Maria yang hari ini kita rayakan ulang tahunnya, itu keturunan orang-orang besar. Abraham, kemudian Ishak, Daud, Ishak, Yakub. Dari biologi, keturunan biologi pohon keluarga orang besar, apalagi dia kemudian anak Allah. Kita percaya demikian. Saudara-saudariku, marilah kita juga menyadari diri kita. Kita semua memang punya pohon keluarga. Kalau dari Jogja, Solo itu di rumah-rumah keluarga ada gambar keluarga, dan begitu bangganya kalau dia masih keturunan darah biru. Saya masih ada hubungan dengan Sultan, dengan Sunan Solo, dengan Sultan Jogja, dengan Pakualam Jogja, dengan Mangkubuwono Solo. Ada kebanggaan. Aku masih darah biru. Dan itu harus kurawat, harus kupelihara dengan hidupku sehari-hari. Kupertahankan. Nah, demikian kita. Kita di samping ya anak bapak ibu kita, mungkin ada darah biru atau keturunan siapa, oke lah. Tetapi kita disadarkan kita sudah dibaptis, kita anak Tuhan. Pada saat Paskah kita memperbaharui janji baptis. Kita sadari itu. Aku anak Tuhan. Maka perlu aku bangga, aku rawat, aku pelihara kehidupanku. Supaya jangan tanda petik mengecewakan terahku, keluargaku, dan saya jangan mengecewakan Tuhanku, karena aku anak Tuhan dalam lewat hidupku sehari-hari ini. Aku bukan anak sembarangan. Yesus anak Abraham, anak Daud, hebat dia. Tapi aku juga anak Tuhan. Aku perlu bangga, tunjukkan itu. Anak Tuhan dibebaskan, diselamatkan, dicintai, maka perlu sukacita. Anak Tuhan, Tuhan mencintaiku secara pribadi. Ku sebut namamu di dalam telapak tanganku. Engkau bagikan biji mataku, Tuhan berkata demikian. Engkau ku sebut bukan hamba lagi, tapi sahabat. Itu sadarilah, mari kita menyadari. Maka untuk itu aku bangga, aku rawat, menyadari Tuhan mencintaiku.
Dan kalau mencintaiku ya tentu aku mengalir cinta kepada sesamaku. Sehingga ada aura kasih, aura cinta dalam kehidupanku sehari-hari, di dalam nafasku, kehidupanku. Semoga rasa bangga itu kita rawat dan hidupku punya arti bagi Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, juga punya arti bagi sesama kita. Amin.